Baik, di sini saya akan mempresentasikan penjelasan terkait masalah dan hipotesis penelitian. Pada identifikasi masalah, masalah penelitian didefinisikan sebagai suatu pertanyaan atau kebutuhan yang harus dijawab atau dipenuhi dengan melalui penelitian ilmiah. Identifikasi juga harus dijelaskan agar dapat membantu menentukan arah serta fokus pada penelitian, memastikan relevansi, dan memungkinkan peneliti untuk merancang metodologi yang tepat. Identifikasi juga harus dilakukan dengan cara yang relevan dan signifikan, dengan cara mengamati kebutuhan dalam bidang tertentu, memeriksa literatur terkait, serta berdiskusi dengan para ahli dalam bidang tersebut. Pada proses perumusan masalah, langkah-langkah meliputi identifikasi area pada penelitian, penyusunan pertanyaan penelitian, pengidentifikasian variabel utama, dan merumuskan masalah penelitian. Pada identifikasi harus diidentifikasikan dengan menganalisis konsep atau fenomena yang ingin dipelajari dan menentukan aspek-aspek yang relevan dan signifikan untuk diteliti, serta menentukan pembatasan dan pemilihan ruang lingkup yang dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, waktu, dan kebutuhan penelitian. Tujuan dari penelitian dan hipotesis ini dilakukan sebagai tujuan utama dari penelitian tersebut, sedangkan hipotesis adalah pernyataan yang diharapkan bisa untuk diuji dalam penelitian untuk membuktikan atau menolaknya. Kemudian, menentukan tujuan yang jelas berdasarkan hasil yang diharapkan dari penelitian dan harus spesifik, terukur, tercapai, relevan, serta berbatas waktu. Dan hipotesis berfungsi untuk membantu menguji kebenaran pernyataan yang diajukan dalam penelitian. Hipotesis yang baik memiliki karakteristik tersendiri, yaitu kriterianya spesifik, terukur, dan diuji, relevan, serta terbatas pada variabel-variabel yang diteliti. Hipotesis juga ditulis dengan mempertimbangkan kondisi lingkungannya, variabel yang terlibat, dan hubungan antara variabel-variabel tersebut, serta menghindari literatur yang terlalu umum dan spesifik, serta melakukan kajian yang menyeluruh sebelumnya. Dalam strategi mengembangkan hipotesis, harus dikembangkan dengan menganalisis penelitian terdahulu, mengidentifikasi kekosongan pengetahuan, dan membuat asumsi dan prediksi yang masuk akal, di mana peran asumsi yang dapat membantu untuk menyusun hipotesis, sementara prediksi membantu dalam mengantisipasi hasil dari penelitian, serta melakukan uji dan revisi yang melalui pemikiran logis, data yang tersedia, dan kajian terdahulu yang belum direvisi sesuai kebutuhan. Kemudian mendiskusikan implikasi penelitian yang dimana hipotesis dikaitkan dengan tujuan penelitian dan masalah yang diidentifikasi untuk memastikan relevansi dan signifikansi. Lalu, implikasi penelitian didiskusikan berdasarkan hipotesis yang diusulkan untuk memberikan wawasan tentang kontribusi penelitian tersebut, serta merumuskan kesimpulan dan saran yang didasarkan pada temuan penelitian terkait dengan hipotesis dan memberikan arahan bagi penelitian di masa depan. Pada studi kasus dan contoh hipotesis dari penggunaan literatur yang relevan digunakan untuk menjelaskan bagaimana hipotesis digunakan dalam konteks penelitian tertentu, serta studi kasus menunjukkan proses perumusan dan pengujian hipotesis dalam penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa referensi yang digunakan. Sekian, terima kasih.